vlogku setelah sarapan pagi. Jadi aku aktivitasnya nyupir ya teman-teman, alias nyuci piring. Dan bersyukur banget teman-teman, hari ini tanggal 4 November aku kerja di Taiwan adalah sudah 4 tahun ya teman-teman. Ya, kita bekerja di luar negeri itu banyak betul halangan, rintangan, dan juga dugaan bermacam-macam teman-teman. Terkadang kalau kita nggak sabar itu ada rasa mau menyerah. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Emi BW TKW Taiwan, Jemaah Dusun Semangat. Oh ya teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Panjang umur, murah rezeki, dipermudahkan segala urusan kita di dunia hingga akhirat. Dan berharap kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada saat ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh ya teman-teman, awal pagi ini kayaknya hari ini panasnya cetar banget ya teman-teman. Dan sudah nampak di depan sana matahari. Di depanku ini ada jendela, jadi sudah kelihatan ya kalau matahari itu betul-betul cetar. Tapi cuacanya adem teman-teman, dingin ya. Jadi pagi, jadi aku aktivitasnya nyupir ya teman-teman, alias nyuci piring. Jadi bu bosku sudah berangkat kerja dan di rumah ini hanya aku dan si kakekku ya. Hari ini tanggal 4 November, tepatnya 4 tahun aku masuk Taiwan ya teman-teman. Kalau untuk bekerja, dulu aku mulai bekerja tanggal 16 ya teman-teman, 16 November. Karena 10 hari itu aku di rumah agent dulu ya, karena waktu aku datang dari Indonesia itu, jadi yang pembantu lama belum kayak mau pulang, kayak enggak, kayak mau pulang, kayak enggak, kayak gitu teman-teman. Jadi aku itu harus menunggu selama 10 hari juga ya, karena mbak itu ragu. Jadi aku tuh tidur di rumah agent dulu teman-teman. Ya bantu beres-beres lah ya teman-teman ya. Oh ya, alhamdulillah 4 tahun sudah aku mencari rezeki, mencari nafkah di Taiwan ini ya. Maksudnya masuk Taiwan sudah 4 tahun, banyak suka dan duka yang aku lalui. Dan 3 tahun 5 bulan aku gold dan finish di kontrak pertama lebih 5 bulan. Dan untuk aku pindah majikan dulu dari rumah nenek peotku ataupun nenek Inces yang dulu ku jaga. Tentunya teman-teman tahu ya, yang pernah mengikuti aku dari awal, nenek Incesku itu aku dipisahkan oleh karenakan perdebatan antara 2 menantu. Jadi aku yang mengundurkan diri teman-teman. Tadinya mereka seperti mau memutuskan kontrak sebelah pihak, tapi kan nggak bisa teman-teman. Waktu itu aku 5 bulan itu nggak ada agent ya teman-teman, aku langsung proses di rehiring. Itu juga yang mau buat proses kayak gitu ya anaknya si kakekku, jadi bukan aku ya. Jadi nggak bisa, rencananya kedua menantu si kakekku itu mau putus kontrak sebelah pihak, tapi ternyata tidak bisa. Kalau enggak aku orang yang memaafkan, mereka tentunya akan bisa kena tuntutan ya teman-teman. Tapi aku juga mikir ya udahlah, nggak usah banyak ini ya, aku mengalah aja dan aku keluar secara baik-baik. Jujur waktu itu nenek Incesku nangis ya waktu aku keluar itu, tapi ya mau gimana lagi, itu bukan kehendakku dan aku juga sudah minta dengan Allah yang terbaik kayak gitu teman-teman. Ternyata di sana berarti bukan lagi rezeki yang terbaik untukku ya. Oke teman-teman, ini aku curhat ya. Dan untuk aku pindah kontrak dari rumah nenek Inces itu, aku masuk agent lagi ya teman-teman, dapat agent. Kebetulan waktu itu penerjemahnya orang Malaysia, orang Sabah ya. Tapi alhamdulillah aku waktu itu dapatlah menjaga nenek boboho ya teman-teman, yang umurnya juga 90 tahun. Aku jaga selama 40 hari pas ya.
Setelah 40 hari aku jaga dengan sekuat tenaga, dengan seikhlas hati dan penuh cinta, penuh sayang. Ternyata beliau meninggalkan aku. Ya, pada sudah akrab ya sama cucu-cucunya. Cucu-cucunya juga alhamdulillah pada baik-baik. Dan anaknya juga si nenek itu baik ya, majikanku itu si Lopan itu. Dan aku waktu di sana bekerja dikasih bonus gaji setiap bulan itu 2.500 ya teman-teman. Kira-kira waktu itu masa kurs dalam 1.250.000. Dan tidak lama tentunya aku di sana menjaga beliau. Beliau meninggalkanku di malam Jumat setelah aku sholat maghrib, setelah aku baca Yasin. Dia pergi ya teman-teman, dengan tidak menyusahkan. Pas dia mau menghembuskan napas terakhir, aku makan, ternyata aku tinggal makan, dia sudah nggak ada teman-teman. Mau gimana lagi ya, namanya ajal, kita nggak tahu. Di situ baru aku sadar teman-teman, bahwa ajal, maksudnya rezeki, ajal, maut itu yang tidak pernah kita tahu dari mana ya datangnya. Jadi teman-teman, ini kalau di rumah si Datuk Bolot ini, aku bekerja bulan ini ya, pas hari ini, aku pas bekerja di sini 5 bulan teman-teman. Jadi perjalanan 4 tahun itu di Taiwan ini memang banyak betul suka dan dukanya, bermacam-macam ujian dan dugaan dan cobaan yang bukan kita buat sendiri, ada juga yang dibuat sama teman, tapi aku belum buat satu kontennya teman-teman. Ya di sini pokoknya aku ya masih bersyukur alhamdulillah dikasih Allah sehat. Namanya kalau sakit demam-demam itu pasti ada lah ya teman-teman, namanya manusia ya. Dan ini aku nyambi masak nasi ya teman-teman. Jadi ini curhatan pagiku, pokoknya alhamdulillah aku bersyukur banget sampai detik ini aku sudah 4 tahun. Banyak liku-liku yang aku lalui, suka duka itu pasti banyak teman-teman, dan juga ada senangnya juga ya. Oke teman-teman, tidak lupa di nasiku ini akan dikasih lebih kurang 2 sendok minyak makan ya, seperti biasa yang sudah ada di videoku sebelumnya. Dalam perjalanan 4 tahun aku di Taiwan ini, walaupun banyak suka dan duka, yang pasti ada juga bahagianya. Semoga kedepannya lebih baik lagi untuk aku dan anak-anak dan keluarga teman-teman. Dan juga di rumah ini aku masuk tanggal 3 Juni ya teman-teman, sampai sekarang 4 November ya, berarti pas 5 bulan aku di sini. Ini juga 5 bulan di rumah ini juga banyak suka dan duka, banyak pro dan kontraknya teman-teman. Namanya juga kita kerja di rumah orang ya, sabar itu pasti harus kita jalani kayak gitu ya teman-teman. Ini penampakan nasiku pagi ini. Oh ya teman-teman, mungkin teman-teman bingung ya, kalau di dapur atau area sinki, area tempat cuci piringku ini, kenapa kok ada tempat ini ya? Sebab ini adalah sampah makanan ya teman-teman, seperti buah-buahan, kayak ini telur ya, cangkang telur gitu, dan juga ada kulit pepaya, ada seperti limau kasturi yang sudah diperas, dan juga seperti aku membersihkan sayuran brokoli. Ini gunanya untuk mau dipupukkan ke tanaman yang ada di belakang rumah ya teman-teman. Jadi ini tuh senantiasa ada di sini. Kalau sudah penuh nanti aku buang ya ke belakang, di mana pohon yang kira-kira membutuhkan pupuk ini. Jadi memang seperti ini teman-teman, di rumah ini kita beda majikan, beda pekerjaan, dan juga beda semua ya teman-teman, nggak sama ya, walaupun masih sama-sama orang Taiwan seperti itu. Kita sambung di sini ya, karena tadi aku sudah masukkan nasi ke Magicom, sudah masak nasi, dan sekarang pun ini ya teman-teman, mesin cuciku sudah manggil ya, mau minta dijemur, katanya telenolet gitu. Jadi sekarang aku jemur cucian. Dan nyambil curhat-curhat ini teman-teman, memang kalau kita bekerja di luar negeri itu banyak betul halangan, rintangan, dan juga dugaan bermacam-macam teman-teman.
Terkadang kalau kita nggak sabar itu ada rasa mau menyerah ataupun mau pulang. Banyak teman-teman, banyak hal. Tapi kembali lagi kalau ngelihat muka anak ya, kalau aku nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Kalau sudah ngelihat muka anak, kalau nanti aku pulang, aku kalau belum dapat kerjaan yang pas, apa mampu aku untuk menyekolahkannya kayak gitu ya teman-teman. Sementara aku juga harus berjuang sendiri. Dan pada akhirnya kita juga semangat lagi ya teman-teman untuk melanjutkan pekerjaan ini. Dan kembali lagi ke topik pembahasan. Dan sebentar lagi pun sudah mau medical lagi teman-teman di kontrak yang baru ini ya. Ya beginilah keseharianku bekerja di Taiwan teman-teman. Selepas sarapan pagi, cuci piring, jemur baju ya. Kalau nyuci baju ini aku pagi-pagi sebelum buat sarapan aku masukkan dulu baju ke dalam mesin cuci. Lanjut nanti aku ini teman-teman, aku buat sarapan. Dan juga jalan pagi, kalau si kakeknya sudah bangun jalan pagi. Karena kita sendiri yang menciptakan jadwal kerja ya teman-teman. Sebenarnya aku ada jadwal kerja kalau untuk kayak nyuci WC kayak gitu. Bu bosku ini ngasih jadwal kerja. Tapi sudah nggak berlaku lagi karena kan ya kita nggak bisa, kadang WC itu nggak mungkin sampai 1 minggu kita baru bersihin. Kalau kotor kayak gitu aku juga nggak betahan orangnya teman-teman. Nah teman-teman, oke lah teman-teman, itulah ceritaku ya ataupun curhatanku selama bekerja di Taiwan. Belum detailnya ya, nanti ini aku yang pokok aja. Jadi aku itu 4 tahun di Taiwan ini, 4 kali dalam tahun ini teman-teman, aku itu 3 kali ganti majikan ya teman-teman 1 tahun ini. Tapi ya mau gimana lagi teman-teman, perjalanan ya. Oke lah teman-teman, aku akhiri sampai di sini dulu ya videoku hari ini. Jangan lupa untuk aku bantu like, komen, dan subscribe. Dan tidak lupa aku ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada teman-teman yang telah mengikuti channel aku dari awal, yang telah support dan yang telah membagikan videoku ke tab komunitas. Aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, selamat pagi. Jangan lupa sarapan pagi dan jaga kesehatan. See you next video. Bye-bye. Aku lanjut kerja dulu ya teman-teman.